direct sensor. Oke. Kali ini kita akan lakukan kan. Ini Samsung jadul saya, Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Kamera berapa lupa ya, berapa megapiksel dengan sistem stabilizer. Nah, ini sebelumnya kan sudah saya bongkar tadi ya. Sudah saya bongkar total untuk mesinnya, untuk melepas dari modul optiknya. Nah, ini untuk optiknya teman-teman. Nah, dan itu perangkat-perangkatnya ada, itu pengunci untuk fokus, dan ini untuk housing nempelin ke PCB mesin, dan ini tutup optik lensanya. Nah, itu udah terlihat teman-teman ya. Untuk sensornya nggak terlalu gede juga, ini sensornya kecil. Samsung Galaxy S6 Edge Plus sensornya segini. Nah, kita akan gunakan metode ini. Kamera HP menggunakan lensa DSLR dengan cara atau metode direct sensor, tidak menggunakan adapter. Nah, ini coba saya nyalakan teman-teman. Kita lihat gimana tampilan kameranya tanpa menggunakan optik lensa. Dan ini saya tidak menyarankan teman-teman ya. Saya tidak menyarankan ke teman-teman karena akan beresiko merusak modul kamera itu sendiri. Kecuali teman-teman punya HP yang memang benar-benar udah nggak difungsikan, udah nggak kepake, nggak apa-apa buat praktek, buat nyoba-nyoba. Nah, tampilannya seperti ini ya. Tampilan kamera ini sensor saja yang bekerja tanpa optik lensa. Nah, oke. Kita rakit, kita pasang lensa DSLR. Nah, oke teman-teman, ini HP yang tadi kita lepas untuk modul optik lensanya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Coba saya zoom. Nah, ini ya. Nah, ini sistem kerjanya nanti langsung aja kita pasang kamera DSLR ya. Saya pakai lensa optik Yongnuo 50 mili. Nah, tapi ini ada jarak teman-teman ya antara lensa dengan sensor. Jaraknya 3 cm untuk sensor kamera ini ya. Jaraknya 3 cm. Ini saya pakai holder, nggak saya tanam langsung ke bodi HP-nya karena memang ini hanya untuk nyoba aja, nggak saya bikin permanen. Nah, untuk jaraknya ini teman-teman ya, saya pakai ini adapter saya, cuman ini udah nggak ada ya. Ini untuk okulernya, ini untuk masang ke holdernya aja dengan lensanya. Jaraknya 3 cm. Nah, coba saya pasangkan dulu untuk mountingnya. Nah, kemudian oke, udah kenceng. Nah, sekarang kita coba tes teman-teman. Oke, kita coba ke bunga itu teman-teman, di jarak kurang lebih 2 meteran. Dan ini hasilnya, saya rekam dulu teman-teman. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jarak kurang lebih 2 meteran, direct sensor Samsung Galaxy S6 Edge Plus menggunakan lensa Vic Yongnuo 50 mili di jarak kurang lebih 2 meteran. Hasilnya seperti ini. Ini untuk fokus depan, untuk fokus objeknya. Coba kita geser untuk fokus belakangnya. Jadi memang benar-benar kayak kamera profesional teman-teman ya. Nah, ini pun sensornya kecil. Coba kalau HP-HP sekarang yang sensornya tuh 1 inci atau 1 inci ke atas, nah itu bakalan bagus banget mungkin hasilnya. Nah, kondisi di siang hari ini sekitar jam 1 siang, agak high lag juga teman-teman. Nah, untuk fokus belakangnya seperti itu. Ada kayak ada ini ya teman-teman, ada bayangan ungu-ungu, tapi itu bukan CA,
Itu mungkin di apa, komponen pelapis night visionnya mungkin ya, di kamera HP-nya. Kita balikin lagi ke objek. Nah, untuk jarak 2 meter ini bokehnya halus banget ini. Nah, bisa kita lihat teman-teman ya, untuk background belakangnya memang benar-benar halus direct sensor. Ini bedanya kalau kita pakai adapter teman-teman ya, distorsi, karena kita memakai okuler lensa epis ya, pastinya vignette kita harus ngilangin ya mungkin 2 kali, dan juga pasti ada distorsi. Nah, ini kalau direct sensor kita nggak ada distorsi teman-teman, dan bisa menggunakan tanpa menggunakan aplikasi kamera. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk vignette nggak ada karena langsung ya dari sensor langsung nyampai ke lensa DSLR. Dan untuk hasilnya seperti ini. Dan untuk kehalusan bokehnya memang lebih dapat teman-teman ya, dengan cara di direct ini daripada menggunakan adapter. Cuman di sini saya nggak tahu, mungkin nanti kita coba pakai lensa lain teman-teman. Ini saya menggunakan lensa Vigyungno 50 mili. Itu kalau yang saya rasakan ngezoomnya itu gede banget teman-teman. Jadi zoomnya itu gede banget ya. Ini hampir sama dengan kita menggunakan adapter dan zoom 2 kali. Nah, ini sensor ini, direct sensor ini tanpa kita zoom, tapi untuk pembesarannya tuh gede. Sekarang kita ke objek sana teman-teman, di jarak yang agak jauh, itu jaraknya kurang lebih ada 5 meteran teman-teman. Ada 5 meteran. Aduh. Nah, sekarang kita coba ya. Dan kita lihat hasilnya. Ini hasilnya teman-teman. Itu ya, rumah tawon itu ya, rumah lebah di jarak kurang lebih 5 meter. Dan ini sama sekali tanpa saya zoom teman-teman ya. Ini tanpa saya zoom. Nih kalau saya zoom nih. Nah, ini 0 ya. Ini enggak saya zoom. Dan memang pembesarannya tuh gede banget teman-teman. Direct sensor menggunakan lensa Vigyungno 50 mili. Kita nggak tahu untuk lensa yang lain, coba di lain waktu kita coba teman-teman, apakah memang ngezoom ada pembesaran. Tapi yang saya rasakan di sini menggunakan lensa Vigyungno 50 mili ini, metodenya direct sensor itu zoomnya gede banget. Tapi untuk bokeh di background belakang itu memang saya akui itu halus banget teman-teman. Dan kita lihat untuk bokeh di background belakangnya, kita coba main fokusnya. Nah, infinity seperti itu. Nah, fokus di belakangnya seperti itu teman-teman. Nah, itu ya. Dan ini sayang sekali untuk warnanya itu nggak bisa, warnanya itu beda-beda teman-teman. Kalau yang tengah itu natural, kalau yang di pinggir-pinggir itu seperti vignette, tapi bukan vignette, itu ada warna ungu, itu ungu kemerah-merahan. Itu mungkin karena night visionnya yang harus kita lepas. Dan ini untuk hasil bokehnya di background belakang seperti itu teman-teman. Jadi halus banget ya. Nah, itu tadi hasil untuk videonya. Sekarang kita coba fotonya teman-teman. Nah, seperti itu tadi hasilnya metode direct sensor menggunakan lensa Vig teman-teman ya. Nah, menggunakan lensa Vigyungno 50 mili, dan mungkin di video selanjutnya kita akan coba menggunakan lensa lain. Dan untuk hasilnya apakah ada perbedaan? Nah, menurut teman-teman mendingan mana, direct sensor atau metode dengan menggunakan adapter? Silahkan teman-teman
komen di bawah ya. Dan untuk hasilnya, untuk foto dan video seperti di video tadi teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjut di next video. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.